Ojak. Saya ingin berbicara dengan kalian tentang sesuatu yang sudah lama saya simpan. Mungkin kalian gak akan mengerti, atau mungkin kalian bahkan gak peduli. Tapi saya berharap setelah ini kalian bisa lebih paham perasaan saya, dan mungkin kita bisa jadi lebih baik dalam melihat satu sama lain. Setiap hari saya datang ke sekolah dengan perasaan yang sangat berat. Setiap kali saya membuka pintu kelas, ada rasa takut yang menyelimuti saya. Bukan karena pelajaran yang sulit atau ujian yang akan datang, tapi karena saya tahu apa yang akan terjadi. Saya tahu mereka akan mulai lagi mengejar penampilan saya, cara saya bicara, dan bahkan memaksa saya untuk mengerjakan tugas mereka. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dada saya, dan saya gak bisa bernapas dengan lega. Saya merasa terperangkap seolah-olah saya gak bisa keluar dari situasi ini. Setiap kata yang mereka ucapkan seolah menorehkan luka yang gak bisa sembuh begitu saja. Saya gak tahu harus bagaimana. Saya mencoba untuk tidak peduli, mencoba untuk tetap tersenyum, tapi itu semakin sulit. Saya mulai menyendiri, menghindari keramaian. Saya lebih memilih untuk duduk sendirian di sudut kelas, berharap kalau saya tidak terlihat, mereka tidak akan mengganggu saya. Saya menutup diri dari orang-orang sekitar saya, karena saya takut mereka akan melakukan hal-hal yang sama lagi. Saya merasa tidak enak, merasa seperti saya bukan bagian dari tempat ini. Teman-teman, mungkin kalian tidak tahu, tapi saya ingin kalian tahu, setiap kalian mengejek saya, itu bukan hanya sekedar lelucon. Itu menyakiti saya lebih dari apa yang kalian bayangkan. Saya bukan ingin melawan. Saya cuma ingin kalian paham. Saya cuma ingin merasa aman. Saya ingin merasa dihargai, dan saya ingin bisa berbicara tanpa rasa takut. Saya hanya ingin bisa menjadi diri saya sendiri, tanpa merasa terintimidasi. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Salam. Mari Mas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang ya Mas. Ya, Terima siang. kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sesi ini. Bagaimana Mas kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini kebetulan ya ada baik lah Pak. Oh ya, tapi harus tetap bersyukur loh Mas. Karena kan ya Mas masih dikasih nafas oleh yang Maha Kuasa gitu kan. Iya sih. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa untuk kita hidup seperti itu. Kalau begitu baik, sebelum mulai konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Mas, supaya konseling ini dapat berjalan dengan lancar, diberkahi, dan juga tidak ada halang rintang yang mengganggu seperti itu. Ya Pak. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa Mas sebelumnya tahu apa itu konseling individu? Sebelumnya kayaknya belum tahu deh Pak. Oh, belum tahu. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya Mas. Jadi konseling individu itu adalah proses tatap muka nih, seperti kita itu Mas. Saya selaku konselor dan Mas itu sebagai klien yang bertujuan untuk membantu Mas dalam memahami dan mengatasi masalah yang Mas hadapi saat ini seperti itu. Paham sampai sini Mas? Ya paham saya. Oke, jika sudah paham, di sini Mas dapat bercerita tentang permasalahan atau keluhan Mas
jangan khawatir mas, di sini itu adalah ruang yang tepat gitu untuk mas bercerita tentang kasus yang mas alami saat ini, dan kami jamin kok kerahasiaannya. Jadi mas santai aja, saya enjoy dengan saja. Oke, saya akan coba itu. Oke mas, di sini tidak merasa terpaksa kan ada di sini? Untuk itu sih kayaknya enggak sih. Oh, baik mas, baik. Karena dalam konseling ini kita menjunjung keterbukaan mas dan sukarela. Jadi mas tidak boleh ada rasa terpaksa gitu, supaya konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan jujur gitu. Dalam artian mas itu ceritain unek-unek mas itu secara apa ya, secara ya terbuka gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi karena rasa ketidakpercayaan tersebut. Oke, siap. Oke, sebelum konseling dimulai ya mas ya, perkenalkan nama saya Syadat Haikal Ali sebagai konselor tentunya mas pada siang hari. Oke, siap. Oke, untuk saya boleh tahu kegiatan mas sehari-hari itu apa ya mas? Kegiatan saya sehari-hari ya, saya masih sekolah pak. Oh, Jadi sekolah. kayak hal umum lah, kayak pergi sekolah, terus pulang tidur, gitu aja sih. Oke mas. Oh berarti masih pelajar ya mas ya? Ya. Sering dapat ranking nggak ini mas di sekolah? Aduh, Jarang sih pak. Jarang. kok jarang mas? Kenapa tuh mas kalau boleh tahu? Gimana ya pak? Kompetitif di kelas tuh biasanya apa ya, susah untuk dikejar, apalagi kayak saya yang apa ya, yang nggak ada bakat Oke. di akademis gitu loh. Jadi kayak saya juga ya sedikit pemalu gitu pak, jadi kayak itu mungkin yang bisa menghalangi saya untuk bisa dapat ranking gitu. Oh begitu ya mas, kayak percayaan diri lah itu ya mas ya, kayak confidence-nya itu mungkin harus ditambah, dan pastinya harus belajar lebih giat lagi ya mas ya. Ingat apa orang tua yang ada di rumah gitu kan, yang sudah membiayai mas dan sebagainya. Oh iya mas, maaf nih setelah kita ngobrol-ngobrol malah saya belum tahu nama mas nih. Coba perkenalkan diri dulu mas. Oke, kenalin, saya Ojak dan saya pelajar. Terus ya saya tinggal di dekat sini aja sih pak, di Purbalingga. Oh di Purbalingga, kota knalpot. Iya benar. Ya, emang di sana apa ya, kesehariannya itu kebanyakan jual knalpot apa gimana mas? Sampai dijuluki sebagai kota knalpot. Itu lucu sih mas. Jadi gini mas, kayak apa ya, asal usul kota Purbalingga tuh dijuluki kayak apa, kota knalpot tuh sebenarnya ada seorang pengrajin tuh, asal usulnya tuh pengrajin, ya kamu nggak tahu namanya sih, kayaknya Hasan apa gitu loh. Terus dia itu tuh mencoba peruntungan gitu loh, bikin knalpot segala macam, tapi awalnya tuh nggak laris segala macam. Cuman lambat laun tuh sampai sekarang jadi kayak naik banget gitu, mungkin jadi sampai ke tingkat internasional gitu. Jadi kayak kota Purbalingga bisa apa, kayak kota knalpot gitu. Jadi kayak singkatnya gitu mas. Baik mas. Kalau boleh tahu mas, apa biasanya yang mas lakukan ketika mas itu merasa cemas? Oke, pada saat cemas sih saya biasanya dengerin musik pak. Jadi kayak dengerin musik yang saya suka gitu. Cuman apa ya, dalam hal itu biasanya itu aku ngerasa tuh nggak bisa berhasil untuk ngatasin cemas gitu. Oh begitu ya mas ya. Cuma membantu nggak mas dalam mengatasi kecemasan mas? Cukup membantu sih. Oke. Saya penasaran ini mas, siapa sih penyanyi atau band yang mas favoritkan? Saya sih suka musik-musik yang keras gitu pak. Jadi kayak hardcore, mungkin metal gitu. Jadi kayak band-band yang saya paling suka sih Bring Me The Horizon gitu. Oh BMTH ya mas. Yes. Saya sesekali juga dengar lagu mereka gitu mas. Lagu yang mana nih mas yang mas suka dari tersebut?
Kalau dibilang suka sih kayaknya banyak ya mas, cuman yang saya gandrungin tuh akhir ini tuh Full Ed gitu pak. Jadi kayak itu lagu itu tuh jadi top one di playlist Spotify aku. Wah, itu pilihan lagu yang bagus sih mas. Itu liriknya memang benar-benar penuh makna dan bisa membuat mas juga merasa lebih tenang gitu ya. Betul. Mas mungkin tahu mendengarkan lagu yang mas sukai itu dapat membuat mas itu nyaman dalam mengatasi kecemasan mas ya untuk sementara waktu. Ada cara lain nggak mas yang ingin mas coba untuk merasa lebih baik selain mendengarkan lagu? Sepanjang ini sih kayaknya mau sih pak, mau apa kayak untuk explore gitu lebih jauh, cuman belum tahu apa yang mau di-explore. Oh oke, nggak apa-apa ya mas ya. Tapi mas bagus kok. Maksudnya apa ya, mas itu udah datang ke sesi ini dengan udah terbuka dengan apa ya, dan mas juga mau mencoba hal baru seperti itu. Sebelum kita lanjut mas, mari kita coba latihan kecil untuk membuat mas itu lebih rileks. Saya akan mengajak mas untuk menarik napas dalam beberapa kali. Nanti kita coba ya mas, nanti akan saya aba-abakan atau bimbing seperti itu. Baik mas, mungkin bisa ambil posisi duduk senyaman mungkin. Nah, ikuti instruksi saya ya mas ya. Oke, siap. Mungkin bisa tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 4 hitungan. Gimana mas? Rasanya mungkin? Cukup rileks ya pak, cukup membantu juga. Wah, luar biasa ya mas ya. Ini adalah salah satu langkah kecil gitu mas yang tadi mas lakukan untuk membantu mengurangi kecemasan mas. Begitu. Hari ini kita akan coba memahami lebih dalam apa yang mas rasakan dan menemukan cara untuk menghadapinya. Seperti itu mas. Ingat ya mas ya. Di sini mas aman untuk berbicara apa saja seperti itu. Oke. Dan apa ya, saya tuh nggak tahu gitu pak, kayak harus cerita tuh mulai dari mana, tapi yang jadi intinya tuh saya tuh kayak merasa sangat tertekan gitu pada saat saya sekolah. Baik. Saya menghargai keberanian mas ya untuk membuka diri. Tidak mudah ya mas ya untuk berbicara tentang hal yang membuat mas tertekan. Itu kan membuat memori mas terrecall lagi dengan masalah tersebut. Apa mas merasa nyaman untuk menceritakan apa yang sedang terjadi? Ya saya bisa menceritakan di konseling ini gitu pak. Jadi kayak yang saya rasakan tuh kayak teman-teman sering mengejek saya dan kayak mereka juga kayak sering mengolok-olok saya gitu, kayak dari segi penampilan saya yang aneh segala macam. Dan mungkin sesekali tuh mereka ada tugas nih, terus ya tugas itu diserahin ke saya gitu untuk saya yang ngerjain gitu. Apa mas nggak berusaha untuk menolak gitu mas? Gimana ya pak, saya di sekolah juga kayak temen ya paling 1 orang doang gitu pun, itu pun kayak itu aku nganggap bukan teman juga gitu loh. Jadi kayak aku juga di sekolah nggak ada backingan atau apapun yang membela saya gitu pada saat teman saya mungkin kasih saya tugas gitu. Jadi kayak yang saya ya terima aja. Apakah di situ terdapat ancaman mas? Ya ancamannya sih katanya saya nggak bakal tenang di sekolah itu gitu, di kelas itu gitu. Jadi kayak kalau saya nolak nih, nah saya apa ya, jadi hina gitu, dicek-cek semakin dicek-cek aja gitu. Oke, itu pasti sangat sulit ya mas situasi tersebut.
Saya mendengar bahwa situasi ini membuat Mas itu merasa takut dan tertekan ya Mas kalau pergi ke sekolah. Bener banget, saya jadi apa ya, takut dan kayak ingin nggak sekolah lagi gitu loh. Maksudnya ya untuk kedepannya saya nggak mau sekolah lagi gitu, tapi ya saya masih bisa mikir kalau sekolah itu masih penting gitu, walaupun saya jarang ada prestasi di sekolah. Apa Mas merasa hal ini sudah berlangsung lama atau baru terjadi belakangan ini Mas? Saya kan kelas 2 SMA ya Mas. Ya, Pak. Jadi ya itu berlangsung ketika saya beranjak ke kelas 2 itu. Berarti pas transisi. Ya dari kelas 1 ke kelas 2. Oh baik Mas, saya bisa melihat bagaimana hal ini mempengaruhi perasaan dan konsentrasi Mas dalam sekolah. Saya ingin Mas itu tahu bahwa Mas tidak sendirian di sini dan kita akan mencari cara untuk menghadapi ini bersama-sama, Mas ya. Oke. Hari ini kita bisa mulai membicarakan apa yang Mas rasakan seperti itu, dan nanti kita akan coba pikirkan langkah-langkah yang tepat yang bisa kita ambil untuk membuat Mas bisa merasa lebih aman dan nyaman di sekolah. Bagaimana menurut Mas? Oke sih, baik Pak. Jadi kayak saya juga kedatangan saya ke sini juga tujuan saya ingin selesai gitu dari masalah ini. Oh, baik, saya mengerti ya Mas, kekhawatiran Mas. Kita akan mencari solusi yang tidak membuat Mas itu merasa terancam. Ingat, yang paling penting adalah kesejahteraan dan keselamatan Mas sendiri, seperti itu ya Mas, itu yang utama. Mas sudah melakukan langkah yang hebat dengan datang ke sini. Terima kasih sudah mau berbicara dengan saya ya Mas ya. Kita akan menggunakan sebuah teknik yang disebut self management. Artinya, Mas belajar mengelola pikiran, emosi, dan tingkah laku Mas sendiri dalam menghadapi situasi Mas saat ini seperti itu. Ada 3 langkah utama yang akan kita coba ya Mas ya. Yang pertama itu mengenali pemicu, yang kedua menetapkan tujuan, dan memperkuat perilaku positif. Kita mulai dengan mengenali pemicu dulu ya Mas. Oke Pak. Baik, dari kasus yang Mas ceritakan tadi, Mas merasa cemas karena teman-teman sekelas sering mengejek penampilan dan cara bicara Mas yang terbata-bata. Bahkan memaksa Mas untuk mengerjakan tugas mereka. Apakah betul Mas? Iya, betul sekali Pak. Nah, di sini Mas harus mulai memiliki tujuan Mas untuk berubah ya. Apakah Mas siap? Saya siap. Baik, Mas juga harus memiliki pemikiran yang positif ya Mas ya. Oke, saya akan mungkin mencoba saran dari Bapak ya. Baik Mas, caranya mudah kok. Yang penting Mas konsisten di sini. Apakah Mas bersedia untuk konsisten? Insya Allah saya sedia. Oke, jadi saya akan membuat semacam jadwal untuk Mas. Apakah Mas bersedia untuk menjalankannya? Sedia Pak. Oke, baik Mas, saya minta dalam 1 minggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat ikuti saran dari saya ya. Pada hari Seninnya, waktu pagi hari, Mas dapat melatih mindfulness selama 10 sampai 15 menit. Seperti pernapasan dalam yang kita sudah lakukan pada awal sesi tadi, atau meditasi sambil coba menerima keadaan Mas, seperti itu. Dan untuk malamnya, Mas dapat menuliskan apa yang Mas rasakan dan alasan dibaliknya Mas. Apakah paham sampai sini? Oke, saya paham Pak. Baik, untuk selanjutnya pada hari Rabu siang, Mas dapat membaca buku motivasi atau artikel tentang self compassion. Dalam artian di sini, di dalam buku tersebut ada banyak saran atau banyak yang sudah membuktikan sendiri gitulah ya. Dengan membaca buku tersebut itu mungkin dapat meringankan masalah Mas seperti itu. Untuk sore harinya Mas dapat sharing
apa kelebihan dan kekurangan Mas dengan teman dekat mungkin yang Mas percaya, atau mentor dengan berdiskusi santai. Seperti Mas mungkin bisa berdiskusi. Kan sekarang Gen Z kan ya di kafe atau nongkrong di mana itu yang tempat-tempat lagi hits hidden gem gitu kan Mas ya. Untuk pada sesi terakhir ini Jumat paginya Mas dapat membayangkan situasi yang mendukung keberhasilan Mas. Mungkin Mas itu merasa apa ya, berhasil atau merasa tenang atau merasa pencapaian Mas tercapai itu seperti apa. Nah itu Mas membayangkan hal tersebut, intinya membayangkan hal yang positif tentang diri Mas. Nah untuk sore harinya Mas dapat mengisi kegiatan seperti mungkin Mas suka seni gitu kan, atau menggambar, atau menulis puisi untuk mengekspresikan diri Mas seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, mungkin saya bisa menekapkan itu yang Bapak omongin tadi itu kayak itu mungkin saya akan mengikuti saran dari Bapak. Baik, bagus ya Mas ya. Saya yakin Mas dapat melakukannya. Ya, baik Pak, dan apa ya, terima kasih juga atas saran-saran yang tadi sudah disampaikan. Ya Mas, baik, sama-sama. Baik, mungkin saya akan memberikan teknik yang kedua yaitu kursi kosong yang mungkin bisa membantu Mas dalam mengeksplorasi perasaan Mas. Itu caranya gimana Pak? Ini teknik di mana kita menggunakan kursi kosong untuk membantu Mas berbicara kepada seorang atau sesuatu yang menjadi sumber masalah di permasalahan Mas. Apakah paham sampai sini? Oke, paham. Misalnya, kursi ini bisa Mas bayangkan sebagai tempat teman-teman yang mengintimidasi Mas. Mas bisa mengatakan apapun yang ingin Mas katakan kepada mereka. Bagaimana menurut Mas? Kayaknya menarik sih Pak, dan apa ya, saya juga merasa tertarik untuk mencobanya. Baik, kita mulai ya Mas ya. Bayangkan kursi kosong ini yang di sebelah Mas adalah salah satu teman yang sering mengolok-olok Mas. Apa yang ingin Mas katakan padanya? Oke. Kenapa nih kalian tuh bisa-bisanya untuk mengejek saya terus-terusan, dan apa ya, kayak kalian kenapa juga untuk mengejek penampilan saya, walaupun ya emang saya ngerasa saya nyaman dengan penampilan ini gitu. Jadi kenapa kalian mengejeknya? Dan aku merasa kalian itu tidak pernah peduli gitu. Terus gimana sih caranya buat kalian tuh berubah gitu? Mungkin gitu coba. Bagus sekali. Nah, seperti itu Mas. Baik, setelah Mas menyampaikan keluhan Mas kepada mereka, sekarang saya ingin Mas berpindah ke kursi kosong itu dan berpura-pura menjadi teman yang mengintimidasi Mas. Berbicara seperti mereka, apa yang kira-kira akan mereka katakan sebagai balasan? Saya di sini nih pindah. Ya. Oke. Kami tuh hanya bercanda gitu, kamu. Jadi ya apa yang kami sampaikan itu emang realita gitu, fakta. Jadi kamu ya harus menerimanya. Itu sih Pak. Oh, oke Mas. Baik, sekarang Mas boleh saya minta untuk kembali ke kursi yang semula. Oke. Bagaimana Mas rasanya mendengar mereka berkata seperti itu? Sedikit sakit sih Pak. Cuman ya secara nggak langsung sih kayak saya menerima gitu apa yang mereka katakan, itu mungkin ya itu benar gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi masukan ke saya aja sih sebenarnya. Oke. Saya mendengar bahwa Mas itu merasa marah dan ingin mereka memahami bagaimana hal ini memengaruhi Mas.
apa yang ingin Mas katakan kepada mereka sekarang? Ya yang pertama sih saya ingin ketemu mereka dulu gitu Pak. Terus saya juga mungkin apa yang saya sampaikan itu saya langsung ucapin ke mereka gitu. Jadi kayak saya juga tahu gitu respon mereka itu yang sebenarnya itu apa gitu, atau mungkin sama dengan yang di pikiranku gitu. Oke. Terus Mas sudah menyuarakan perasaan dengan sangat jelas ya Mas ya. Bagaimana rasanya setelah berbicara seperti ini tadi? Saya sih merasa lebih lega tentunya ya Pak, dan saya juga ya lebih bisa mungkin berani gitu. Cuman apa ya, saya juga masih ada perasaan takut gitu untuk ungkapin perasaan saya ke mereka. Itu sangat wajar ya Mas ya. Dalam traumatis itu memang tidak bisa dihindarkan, karena kan juga kejadian yang tidak kita suka, semakin kita ingin menghilangkan kejadian tersebut di benak kita, itu kadang malah semakin menyakitkan seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita mencari cara agar Mas merasa lebih aman di sekolah dan bagaimana menghadapi mereka jika ini terjadi lagi. Mas sudah melakukan hal yang besar hari ini dengan menyuarakan apa yang Mas rasakan. Saya sangat menghargai kehadiran Mas di sini. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya juga lebih bisa percaya diri lagi gitu. Oke, baik. Saya sangat menghargai keberanian Mas untuk menceritakan apa yang Mas alami saat ini. Ini merupakan langkah besar yang sudah Mas ambil hari ini. Ya, saya sepertinya merasa lega gitu untuk hari ini tuh cerita hari ini ke Bapak. Oke, baik, syukurlah ya Mas ya. Saya senang mendengar hal itu. Penting untuk mengetahui bahwa Mas tidak sendirian di sini dalam menghadapi kasus ini. Apa yang Mas alami adalah hal yang serius, dan kita sebagai terutama saya sebagai konselor akan bekerja sama untuk membantu Mas itu merasa lebih aman dan nyaman di sekolah. Oke, tapi apa ya Pak? Saya tuh masih takut tuh kalau mereka tuh kayak ngelaporin gitu loh. Jadi kayak nyebarin ke siswa lain gitu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mas itu takut untuk melaporkan hal tersebut? Saya takutnya tuh gini Pak. Jadi kayak saya kan di sekolah sendirian gitu di kelas maksudnya. Nah, mungkin kayak mereka ngelaporin hal-hal kayak gini tuh, jadi kayak saya tuh di kelas nggak ada yang bela gitu, kan saya sendirian gitu, jadi kayak itu jadi faktor yang bisa takut gitu. Saya mengerti kekhawatiran Mas, dan kita akan sangat berhati-hati ya Mas dalam mengambil langkah, terutama ya langkah pertama. Saya akan diskusikan ini dengan wali kelas atau guru BK secara rahasia agar mereka bisa membantu mengawasi situasi tanpa membuat Mas itu merasa terancam. Bagaimana menurut pendapat Mas? Ya kalau kalau dia tuh nggak tahu, mereka melapor tuh maksudnya guru BK melapor tuh selagi mereka nggak tahu secara langsung gitu, ya saya lebih tenang sih. Oke, baik, berarti proof ya. Oke. Fokus kita di sini adalah melindungi Mas baik secara fisik maupun emosional ya Mas ya. Sebagai tambahan, tadi kita juga sudah membahas beberapa cara untuk membuat Mas mengatasi rasa cemas tersebut, seperti teknik self management dan kursi kosong yang bisa Mas coba kapanpun Mas merasa tegang. Mas ingat caranya? Iya Pak, saya ingat. Baik.
Bagus sekali ya Mas ya. Mas melakukannya dengan sangat baik. Selain itu, jika ada sesuatu yang membuat Mas merasa tidak nyaman atau cemas, eh, Mas selalu bisa datang ke sini untuk berbicara dengan saya. Jangan ragu ya Mas, kalau Mas merasa cemas lagi gitu, mungkin itu saran dari saya, ke sini saja. Oke, baik Pak. Terima kasih juga ya udah kayak mendengarin cerita tadi yang saya sudah ceritakan. Baik Mas. Tentu saja saya di sini untuk mendukung Mas. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Mas ya, untuk melihat bagaimana perkembangan, dan jika Mas merasa butuh bicara seperti itu, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Mas ya, bisa lewat WhatsApp mungkin atau apa, saya info. Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama. Ingat ya Mas ya, kamu adalah orang yang berharga gitu. Kamu punya beberapa kelebihan seperti itu. Jadi kamu jangan merasa berkecil diri, jangan merasa takut, jangan merasa seperti yang Mas ceritakan tadi. Kamu harus lawan balik, dan seperti yang sudah saya sarankan tadi, dengan cara-cara yang mungkin sudah kita bicarakan tadi, seperti itu. Oke Mas, nanti Mas saya harap pulangnya hati-hati ya Mas, jangan terburu-buru karena jalanan sekarang tahu sendiri Mas, sangat ramai juga, terutama kan keselamatan sebagai itu. Oke, mungkin cukup dari saya ya Mas ya. Kemudian Mas terima kasih sudah datang ke sini gitu untuk berkonsultasi masalah perihal kasus yang Mas hadapi. Untuk itu mungkin sesi kali ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Terima kasih juga Pak. Ya.